Nama saya Mulyanti SB, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, jurusan Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Pada hari ini, Senin 4 Desember, akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran di SMK Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau kelas 11. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat? Sehat. Ada sarapan? Sudah. Ada enggak hal-hal yang merisaukan pikiran kita hari ini? Enggak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Berarti kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa lagi bertemu dengan Ibu dalam pembelajaran ini. Kemudian juga sebelum belajar seperti biasa, kita berdoa. Mohon kepada ketua kelas pimpin doanya sebelum kita belajar. Siap untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, kita absen dulu. Anak ibu yang hadir hari ini. Yang pertama, Anggi Maulani. Ibu. Ya. Kemudian Anissa Dwi Anggraini. Ya. Yang ketiga, Anissa Maulina. Maulida ya. Kemudian Aulia Wulandari. Ya. Delvina. Iya. Ipari. Lanjut. Maizulfa. Mimi Mulyanti. Hadir, Bu. Iya. Kemudian Muhammad Khalifah Khairudin. Lanjut Nabila Zahra. Ya. Kemudian Rahayu Putri. Lanjut Refli Riansa. Ya, Refli Riansa. Selanjutnya Suraya Majid. Ya. Lanjut Weli Naila. Tak seluruh dia siap. Kemudian tadi terpaksa kita duduk bersimpuh. Udah mulai ujian kan? Kalau ujian itu apa yang kalian ingin kalian capai setelah ujian? Apa? Nilai bagus. Nilai yang bagus. Gimana cara mencari nilai yang bagus?
belajar. Gimana kiat-kiat belajar? Hah? Kiat-kiat belajar ya, yang pertama ada tipsnya. Apa itu? Berteman dengan orang rajin. Pasti kan? Ya bergaulah kita dengan orang yang rajin belajar. Nanti penyakit teman kita itu tertular kepada kita. Nah, kita berteman rajin belajar. Kita mencari nilai yang bagus, maka kita beri teman juga yang rajin belajar. Kemudian juga yang kedua harus punya target. Target tahu? Tujuan belajar, target kita, nilai kita harus sekian. Tidak peduli apapun yang terjadi. Ibaratkan kita, pernah kalian dikejar anjing? Pernah. Apa yang kalian lakukan? Lari, berusaha untuk menyelamatkan diri. Lalu itulah apapun rintangan tidak peduli. Nah, ibaratnya kita belajar itu mencari nilai yang tinggi supaya kita sukses. Kita harus mencapai mempunyai target. Ya. Apalagi kira-kira supaya nilai kita tinggi, kita dapat prestasi juara, menunda kesenangan. Apa kesenangan yang kita lakukan? Main game, ya kan? Hari ini kita memulai pelajarannya. Nah, kalau kita mau sukses tadi, itu banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi kita harus semangat belajar, kemudian memilih teman yang rajin belajar, kemudian kita harus mempunyai tujuan, apalagi kita mempunyai target, kemudian juga buktikan kepada semua orang kita itu pintar. Nah, jangan kita pura-pura bodoh, jangan. Buktikan sama semua orang kita bisa. Karena kita di otak kita itu tidak 100% menjamin kita pintar. Mereka dari kemauan, keinginan, disiplin kita semuanya. Kalau kita kuat kemauan, keinginan, kerajinan semuanya, ya kita pasti semuanya tercapai tujuan kita. Baik, hari ini kita materi kita tentang prinsip dasar pengemasan produk tanaman rempah. Kemarin kita sudah mengadakan pengolahan tanaman rempah. Apa saja rempah yang kita olah kemarin? Jahe. Buat apa kita? Ini Sirup jahe kan? Nah, tuh. Yang kedua? Jamu kunyit asam. Dan kita olah. Terus langsung sekarang kemarin juga ada pengemasan, tapi belum kita impor, ya, belum kita jual. Nah, sekarang kita bagaimana prinsip dasar pengemasan produk tanaman rempah. Tanaman rempah tahu kan apa saja? Ya. Kemudian di CP-nya. Capaian pembelajaran kita hari ini pada fase F, peserta didik dapat melakukan produksi olahan jahe kunyit, temulawak, cengkeh, apalagi kayu manis, pala, atau komoditas lainnya dengan cara memilih dan menangani bahan baku dan bahan tambahan itu dengan pengemasan. Ya, kemudian tujuan pembelajaran memahami, yang pertama memahami prinsip dasar pengemasan produk hasil tanaman rempah. Kemudian juga yang kedua mengetahui jenis-jenis kemasan yang sesuai dengan tanaman rempah. Nah, kita bahas nanti tanaman apa saja yang sesuai kemasannya. Namanya kunyit, apa bentuk kemasannya, begitu nanti. Kemudian ada lagi yang ketiga, memahami peranan labeling untuk produk tanaman rempah. Ya, ada labelnya nanti kita kasih dalam tujuan ini, harus kita menentukan labelnya. Ada lagi memilih kemasan yang sesuai dengan produk. Kemudian dan solusi dalam proses pengemasan produk hasil tanaman
ataupun bagaimana. Selanjutnya kita bentuk kelompok untuk mengisi LKPD kita. Nanti bukan tugas, mohon bentuk kelompoknya sesuai yang telah dibentuk tadi per kelompok, siapa saja temannya. Dan sudah berkelompok. Nah, sekarang Bu ingin bertanya, tahu tentang pengemasan? Apa tujuan kita melakukan pengemasan? Coba anak ibu yang bisa menjawab. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Ibu. Ya. Menurut saya, karena menjaga produk, bahan atau hasil agar tetap bersih dan terlindungi dari kotoran dan kontaminasi. Iya. Kemudian apa lagi nak yang lain? Supaya apa lagi produk itu harus dikemas? Iya. Untuk menjaga kerusakan fisik. Ayo Bu contohkan aja lah sama kita. Tanpa rempah. Si Iqbal umpamanya naik Honda, kemasan kan bungkus kan? Bungkusan kan kemasan kan? Iqbal pagi-pagi tanpa ada kemasan naik Honda. Apa yang terjadi Iqbal? Masuk angin, apalagi rusak, ya kan? Itulah fungsinya harus kita pakai baju. Nah, itu mencontohkan. Kita beli goreng di apa di kedai, tidak ada tempatnya. Mau kita beli? Tidak. Aduh, adik, apa kita belajar? Nah, beli beras kita pakai ini aja bisa. Dan itulah pentingnya pengemasan. Makanya, aku contohkan tadi yang undang tadi kan. Nah, dari mana tuh? Dari Arifin Ahmad tuh sampai sini. Gas 80 tanpa baju. Sanggup? Tidak. Itulah pentingnya peranan dalam kemasan, terutama ini dalam produk olahan tanaman rempah. Ini jenis-jenis kemasan. Yang kedua gambarnya botol atau toples. Nah, itu ada juga botol kaca dan botol plastik. Iya. Lanjut lagi yang ketiga tuh, toples tadi. Nah, ini gimana nih? Bersekat itu yang gorengan. Nah, yang variasi itu yang ada plastiknya, ada botolnya. Nah, bagian bawah ini adalah fleksibel, bisa dibuka lagi. Fleksibel tau kan? Bisa bukan tanpa dirobek. Nah, bisa buka. Itu namanya kemasan fleksibel. Ya. Kemudian yang terakhir itu kemasan. Yang terakhir apa bentuk kemasannya? Kalau tadi ini coba. Kemasan daur ulang. Iya, daur ulang. Contoh daur ulang apa lagi kemasan dalam kehidupan sehari-hari kita selain tanaman rempah? Beras aqua. Bentuk kemasannya gimana tuh? Daur ulang atau saset atau gimana? Daur ulang. Nah, bisa didaur ulang lagi. Labeling. Apa yang harus tertera pada label? Nah, yang pertama informasi produk. Lanjut lagi. Instruksi penggunaan. Apa lagi? Informasi nutrisi. Ya, informasi nutrisinya. Lanjut. Tanggal produksi dan kadaluarsa. Kemudian Bahan-bahan yang digunakan. bahan yang digunakan. Keamanan pangan. Keamanan pangan. Asal produksi. Asal produksi. Sertifikasi dan labelan. Itu dalam proses peranan labeling. Desainnya, kelanjutan, kemudian labelingnya harus kreatif. Supaya apa? Supaya dapat menarik Daya tarik konsumen. Daya tarik. Ini contoh penulisan label. Yang pertama nama produk. Kemarin kita
minyak organik, misalnya contoh, kemudian intensitas, bahan baku apa saja? Kunyit organik berkualitas tinggi. Ya, kemudian bagaimana proses pengolahannya? Dengan alami tanpa bahan kimia. Ya, orang lagi pendukung kesehatan pencernaan tanpa tambahan bahan kimia atau pewarna buatan. Ya, bisa juga dicantumkan nanti tidak membuat alergi. Informasi gizi, berapa kalori, lemak, karbohidrat, protein dan seratnya itu juga dicantumkan. Kemudian kontak konsumen juga perlu. Iya, produsen, nomor telepon atau alamat boleh juga. Selanjutnya, kemudian tanggal produksi dan kadaluarsa. Dengan proses pengemasan yang baik adalah pelanggannya. Langkah pertama desain kemasan, kemudian material kemasan, labeling, lanjut inovasi pengemasan, uji pasar dan produksi dan distribusi. Itu langkah-langkah yang harus kita lalui dalam proses pengemasan. Lanjut lagi, memilih kemasan yang sesuai dengan produk. Ada karakteristik produk, bagaimana bentuk karakternya nanti, kemudian kebutuhan perlindungan jenis kemasan, apalagi Informasi produk, ya, lanjut desain daya tarik konsumen, ya, kemudian ramah lingkungan, ya, penggunaan inovasi teknologi, ya, kemudian biaya produksi dan distribusi, lanjut lagi hukum dan regulasi. hukum dan regulasi ini ya bisa hilang aroma dan rasanya karena pengaruh lingkungan. Kemudian keasaman dan jarak Udara, persyaratan sanitasi juga, kebersihan juga berpengaruh ya. Kemudian kesesuaian dengan regulasi dan standar keamanan pangan. Kemudian ada lagi namanya penipuan produk. Ada yang produk orang KW. Apakah itu bisa juga menimbulkan tantangan dalam menjadi produk? Apa solusinya? Nih, yang pertama solusinya pemilihan material kemasan. Iya, coba Iqbal, nomor berapa lagi Iqbal? Penyegelan dan kemasan aroma, ya, penyegelan dan supaya tidak aromanya hilang kita segel. Tuh. Kemudian yang ketiganya masalah lingkungan. Tidak merusak pada lingkungan, itu namanya kemasan ramah lingkungan. Kita perhatikan. Ada lagi penggunaan gas pengemas. Nah, ini tujuannya apa? Supaya awet. Ada gas di dalam. Karena kalian beli sepatu dalam kotak sadar bahan kimia kan, itu kan. Nah, supaya tidak rusak. Itulah. Kemudian ada lagi pengemasan dengan dua lapisan. Bisa juga dengan dua lapisan supaya tidak rusak produk kita. Lanjut, memantau kondisi lingkungan, pemantauan kondisi lingkungan, inovasi desain kemasan dan pelatihan tenaga kerja. Ini perlu nih keterampilan dalam pengemas, jangan asal dikemas. Tentu kita dibekalkan ilmu berupa keterampilan atau pelatihan. Nah, sekarang dalam baju LKPD, Ibu beri tugas ya, kerjakan berkelompok, membaca petunjuk dan prosesnya. Nama, nama salah bukan nama. Oke, sini. Nanti kita presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Delvina. Nama saya Surai Majid. Nama saya Refdi Ransya Putra. Nama saya Divan Iqbal. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, sebutkan 5 jenis tanaman rempah yang umumnya dihasilkan di daerah Anda. Jawabannya adalah yang pertama jahe, kedua kunyit, 3 temulawak, keempat serai, dan kelima asam jawa. Tuliskan produk-produk apa saja yang dapat dihasilkan dari setiap jenis tanaman rempah tersebut. Produk dari jahe itu bisa dibuat menjadi sirup jahe, kunyit asam, temulawak minuman herbal, serai air serai, asam jawa campuran kunyit asam. Jelaskan langkah-langkah umum dalam proses pengemasan produk rempah. Langkah pertama, pilih jenis kemasan yang tepat. Langkah kedua, gunakan lapisan pelindung. Langkah ketiga, lindungi sudut kemasan. Langkah keempat, gunakan lakban atau cetak label pengiriman. Langkah kelima, gunakan simbol penyetakan. Langkah keenam, periksa surat kemasan. Dua, sebutkan peranan labeling dalam proses pengemasan produk rempah. Untuk memberikan informasi produk seperti nama, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, dan instruksi penyimpanan. 2. Untuk tujuan pemasaran. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok mana dulu? Ya, silakan. Baik, izin bertanya pada kelompok 1. Jika dalam proses sanitasi tidak maksimal, apakah terpengaruh dalam produk tersebut? Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari penting. Jika proses sanitasi tidak dilakukan sesuai SOP, maka akan terjadi kontaminasi oleh bakteri sehingga terjadi penurunan kualitas pada produk. Ya, coba. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 3 yang bertanya, apakah manfaat rempah-rempah bagi manusia? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Rempah-rempah bagi manusia itu sangat banyak fungsinya. Contohnya saja bisa membugarkan tubuh, menyehatkan badan, menyehatkan pencernaan, dan lain-lain. Yang mempunyai sangat banyak lagi manfaat bagi tubuh kita, terutama bagi kita sebagai wanita itu melancarkan haid, ya. Kalau kita melakukan seterusnya setiap waktu, bukan setiap waktu, maksudnya setiap hari tanpa melebihi kadarnya ataupun dosisnya. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, Ibu? Tidak. Ada, silakan ditutup kelompok 1. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk berikutnya kita adakan post test sebelum pelajaran kita tutup. Nah, Ibu ini biasa soal dalam bentuk soal post testnya. Mohon diisi nama, kelas, dan soalnya. Diisi dengan baik dan benar. Benar. Satu-satu.
Selanjutnya dari materi dari awal sampai akhir coba kita simpulkan apa saja materi yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran kali ini. Coba Ibu simpulkan. Baiklah, kesimpulannya adalah setelah mempelajari mengenai standarisasi kemasan, kami jadi mengetahui fungsi pengemasan. Yang pertama untuk melindungi produk, yang kedua untuk memudahkan penyimpanan dengan cara kemasan yang baik, memudahkan penyimpanan produk dalam jumlah besar tanpa mengorbankan kualitasnya. Yang ketiga meningkatkan daya tarik konsumen. Ya, itu sudah dapat dibuka oleh temannya. Karena pengemasan itu sangat penting dalam suatu produk. Tanpa kemasan produk tidak berharga, tidak ada nilainya. Ya. Untuk pertemuan berikutnya kita laksanakan praktikum di labor. Kita harus tahu bagaimana proses dalam pengemasan tersebut, terutama dalam pengemasan tanaman, produk hasil tanaman rempah. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum menghadiri pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Mohon kepada ketua kelas pimpin doanya. Siap. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, mari berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan semuanya.